Kali ini tim misteri kita menuju situs Kawitan yang berada di tengah alas Purwo. Nama Kawitan itu sendiri berasal dari bahasa Jawa Kawi yang memiliki arti tua. Dikatakan tua karena masyarakat mengkaitkannya dengan alas Purwo, yang dipercaya tanah yang pertama kali ada saat penciptaan tanah Jawa. Situs Kawitan ditemukan sekitar 1967 oleh penduduk yang melakukan pembabatan hutan, dan tidak sengaja menemukan gundukan tanah. Di dalam gundukan tanah ini, ternyata ada bongkahan batu bata besar yang masih tertumpuk, dan bentuknya persis seperti gapura kecil. Masyarakat desa kemudian membawa batu bata ini untuk dijadikan dapur dan alas rumah. Namun selang beberapa hari, masyarakat yang mengambil batu bata tersebut terkena musibah, dan banyak yang menderita sakit. Semenjak saat itu, masyarakat berpendapat bahwa batu bata ini bukan batu bata biasa dan langsung dikembalikan ke tempat semula. Situs Kawitan lalu diyakini sebagai tempat yang suci. Oke, sedulur semua, sampurasun. Nah, kita kali ini udah ada di Alas Purwo ya, Mas ya? Alas Purwo, akhirnya sampai juga dengan selamat. Dengan selamat, dan kita juga udah ngeliat keindahan ya, Mas ya, hutan yang benar-benar lestari ini yang ada di Alas Purwo. Ya. Dan kali ini, Mas, kita sedang ada di situs Kawitan. Wah, ini nih, yang dimana mungkin ini salah satu situs peninggalan para leluhur kita yang mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih. Nah, ini adalah salah satu sejarah Nusantara ya. Sejarah Nusantara juga, dan jujur aku juga belum tahu. Iya, aku sama ya. Makanya nih kita tadi lewat, ternyata di sini ada salah satu situs ya, yang mungkin wajib teman-teman tahu, dan mungkin untuk sekarang ini situs ini mungkin nanti sambil kita keliling-keliling, Mas ya, dijadikan tempat sembahyang agama Hindu gitu ya, untuk ya mungkin bermeditasi juga dan lain sebagainya gitu ya, berdoa, karena kan itulah salah satu budaya di Nusantara pada era terdahulu gitu ya, seperti itu. Dan ini adalah situs Kawitan yang dimana adalah masuknya kategori situs Purbakala ya, Mas ya. Purbakala, yang dimana aku dapat info juga ini ditemukan pada tahun 60-an, 1960 ya. Dan juga ini konon katanya berasal dari abad ke-8, Mas. Gitu, yang aku dapat info ya, dari penjaganya dan sebagainya. Tapi benar apa tidaknya mungkin nanti kita cari narasumber untuk bisa lebih menjelaskan tentang situs Kawitan ini. Iya, biar kita juga nggak salah kaprah ya. Salah kaprah. Cuman nggak tebak-tebakan gitu ya. Bener. Dan nanti kita coba keliling-keliling, Mas ya, sambil ngelihat keindahan ya situs Purbakala ini yang masih nampak, dan juga mungkin sambil coba kita rasakan energi yang ada di sini. Intinya kan kalau yang namanya situs Purbakala, apalagi peninggalan leluhur kita, itu pasti luar biasa sekali, Mas ya. Energinya yang tersimpan, terutama kan kita lihat pada era terdahulu leluhur kita itu sangat kuat dalam bermeditasi gitu ya. Oke, yuk teman-teman, yuk sambil kita berkeliling, sambil kita lihat-lihat tentang situs Purbakala, situs Kawitan. Ayo. Nah, tapi untuk ini kita juga saling menghormati ya, Kang ya. Kebetulan sedang ada yang bersembayang, kita yang sembayang sedang beribadah. Ya mungkin ya sambil kita nanti lihat aja ya, Mas ya. Karena di sini sedang mungkin hari bahagia juga ya, hari Minggu ini hari ibadah ya. Ibadah. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya, ini adalah kita bisa lihat ini kemegahan dari situs Kawitan yang mungkin menjadi situs bersejarah yang mungkin teman-teman belum banyak yang tahu ya. Ini ada di Alas Purwo, dan ini arsitektur depannya, Mas ya. Itu depannya aja udah luar biasa ya, Mas ya. Wah, bisa dilihat ya, itu nih, luar biasa, Mas. Emang khas-khas pura-pura ya, jadi ya. Iya, ini jangan-jangan ada hubungannya dengan Bali kan? Bisa jadi. Maybe. Soalnya kita bisa lihat dari bentukannya ya, arsitekturnya, terus juga ada ornamen-ornamen hitam putih gitu ya. Kain-kain itu identiknya sama yang ada di Bali ya, benar. Dan ini memang khas Hindu ya, jadi ya, Hindu. Dan luar biasa sekali ini arsitektur yang mungkin
Aduh, luar biasa lah, intinya aku nggak bisa berkata-kata lagi. Yang masih bisa bertahan sampai sekarang ya. Oke, kita mungkin aku penasaran sih Mas, mau megang-megang gitu ya. Apa ya, megang. Wah. Ya, ini gerbang awal ya. Kayak gerbang awal ini pagar mungkin bisa jadi ya. Wah, permisi. Luar biasa ya. Wah, ini kemegahannya aja udah luar biasa ya, Mas. Iya. Kita ya. Aku kagum Kang sama Indonesia, Iya. Nusantara. Maksudnya gini, kita katanya yang orang-orang kuno atau terbelakang, nggak modern, tapi bisa membuat bangunan atau bentuk yang seperti ini. Secantik ini dan tidak terpikir oleh zaman sekarang mungkin ya. Iya, benar. Banyak jam sekarang malah banyak yang menjeplak pada era terdahulu ya. Itu dia. Iya. Dan ini luar biasa sekali teman-teman. Oke, kita coba ke arah gerbang ya. Ke arah gerbang. Mungkin ada beberapa saudara kita yang sedang foto-foto dulu ya. Apa-apa sambil kita jalan. Dan ini ada janur kuning, Mas. Ya, janur kuning itu memang khas dari pura-pura. Iya. Melambangkan apa ya, selamat datang, welcome bahasanya gitu ya. Ciri khas Kehidupan mungkin ya. kehidupan gitu ya, kehidupan yang abadi gitu ya, seperti itu. Dan ini luar biasa sekali ya. Nah, ini kita bisa lihat juga, ini kita menemukan kembarannya Bang Musa mungkin. Wow. Buto Makoro ya. Tapi ini biasanya ini buto untuk melambangkan sebagai penjagaan, Mas. Penjagaan yang tangguh ya, bahwa kesetiaan dan tolak bala pada era terdahulu. Wah, luar biasa ya. Buto, ada nogo kembar ya. Ya, nogo manten mungkin ya. Nogo manten mungkin. Atau nogo kembar juga bisa jadi ya. Iya. Tapi emang ini bentuknya seperti nogo ya. Emang nogo itu melambangkan kewibawaan, kejayaan, dan kemegahan, Mas. Ya, seperti itu. Luar biasa ya. Aku boleh nggak ya megang butanya ya? Gue penasaran dong, itu pengen tahu gitu loh ya. Arsitekturnya ya, misi. Wah, luar biasa Mas ya. Serasa hidup loh Mas. Energinya. Luar biasa ya. Luar biasa ya, arsitekturnya indah sekali loh. Udah lumut nih ya, udah banyak yang berlumut. Selama. Keren banget. Ini juga ya, naganya ya. Wah, ada sedikit nyentrum energi loh. Iya. Energinya ada loh. Aku pegang itu kayak, coba mungkin Mas mau megang nggak apa-apa Mas. Sama kita penasaran kan gitu ya. Iya. Kayak tenang gitu kan. Iya. Tenang. Ya. Terus ada kayak nyetrum. Iya, merinding ya. Iya, merinding dari tadi. Wah, luar biasa ya. Sini energinya. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Bang Mus ya, sambil kita keliling-keliling ya. Iya. Nah, kalau yang Bang Mus rasa atau lihat dari segi energi Bang Mus ya, atau segi retro kondisi itu gimana Bang Mus? Ini kalau aku lihat ini kan kayak gimana ya? Ini kayak tempat pasaran atau bukan pasaran, apa sih? Kayak tempat tinggal tadinya. Tempat tinggal tadinya. Entah siapa yang ada di sini tadinya, itu kayak seperti ada tempat tinggal tapi ada di dalam. Oh lah. Kayak ada apa sih, gazebo gitu loh. Gazebo. Iya. Oke. Ya, dan ini dengan kita sedang diikuti oleh penjaga-penjaganya. Oh, Awas kau. Hati-hati dong. Penjaga-penjaganya itu sosok Buto. Wow. Baik nggak? Kita disambut apa enggak? Kita disambut, dan ini adalah satu bentuk apa ya, apresiasi mereka dengan kedatangan niat baik kita, menjaga kita dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Di sini terutama ya. Iya. Dan mungkin ini perasaanku aja atau gimana, tapi mungkin beliau-beliau ini, leluhur kita ini apa ya, berharap bahwa dari perwakilan dari kita ini supaya anak keturunannya itu tetap ingat tetap ingat akan peninggalan leluhur. Benar. Makanya mungkin kita disambut gitu. Ya. Dan ini kita di bagian sebelah kanan ya Mas ya? Sebelah, kalau dari sana ini sebelah kiri. Tapi sebenarnya ke sebelah kanan ya. Wah, atau masuknya ke utara ya. Oke, ini luar biasa nih bagian pinggir teman-teman. Dan mungkin kalau sedikit ada suara ngeliling-ngeliling itu karena mungkin yang di dalam ada saudara kita yang sedang beribadah gitu ya, yang sedang sembahyang. Ya kita dimaklumi ya, karena emang adat istiadatnya seperti itu. Ya.
Dan ini luar biasa juga bangunan-bangunannya ya, Kang Mus ya. Iya, megah sekali. Menurut retrokondisi dari aku pribadi ya, ini aku yakini sebagai tempat ibadah umat Hindu pertama yang ada di Alas Purwo. Wow. Oke, tempat ibadah umat Hindu pertama yang ada di Alas Purwo. Dan ini ada, nggak tahu ini energinya ini lumayan besar. Ada sesuatu yang tertanam di belakang situ. Ya. Ini di balik ini ya? Ya, di balik ini itu ada yang tertanam. Oke. Kayak semacam ada keris, ada tombak, dan ada batu musti juga. Wah. Yang membuat mungkin tujuannya untuk memperkokoh kali ya. Pada era terdahulu kan mustika, pusaka-pusaka ditanam itu tujuannya untuk memperkokoh. Ya, seperti itu. Paku alam. Gitu. Biar seimbang juga sama alam gitu ya. Dan ini luar biasa ya. Oke. Ke belakang itu kan. Iya ya. Coba yuk kita belakang teman-teman. Nah, ini kita coba ke belakang yuk. Aku juga penasaran sih. Dan ini harus, emang kalau belum puas sih Mas, rasanya kalau belum ngelilingin ya. Iya, itu nih. Sebenarnya sih mau masuk, cuman ya mungkin ada saudara kita. Masih ini ya. Kita nunggu dulu gitu ya. Dan belakangnya. Wow. Luar biasa ya. Wah, ini luar biasa loh. Bangunannya full ya, nyata ya, kotak ya bentuknya. Seperti kotak. Dan aku mau ke situ takut lagi ada yang ibadah yang gak enak gitu kan. Dan ini mungkin bekas ibadah-ibadahnya, sesembahannya, sajian ya, yang dimana dengan tujuan ya, namanya sesembah kan mungkin adat istiadat leluhur kita terdahulu seperti itu kali ya, gitu ya. Ucap syukur ya. Ucap syukur. Dari alam kembali ke alam. Alam kembali ke alam. Aku boleh ngintip ya? Mungkin teman-teman bisa ngintip dikit ya. Ngintip dikitnya nggak apa-apa kali ya. Oh, sedikit ya. Dan aku nggak enak mau masuknya ya. Ini gerbang belakang. Dan di dalamnya sebenarnya itu ada bentuk dari bangunan yang pertama kali ditemukannya Mas, yang benar-benar masih secara tumpuk gitu ya. Cara kayak seperti bentuknya gunung, tapi dia bertumpuk seperti batu-batu seperti ini Mas. Ini tersusun. Ini asli loh Mas ini. Ini asli teman-teman tuh. Ada di sini salah satunya ya. Wah, misi. Wah, luar biasa, ini asli deh teman-teman. Ini batu-batuannya mungkin asli nih. Yang masih tertimbun, yang mungkin sudah tidak utuh ya Mas ya bentuknya ya. Bisa jadi Kang, ini sebenarnya bangunan ini nggak hanya seperti ini. Iya. Bisa jadi ini besar gitu ya. Karena mungkin termakan oleh zaman, usia atau mungkin juga terkikis oleh alam gitu ya, atau ada bencana kan kadang ketutup gitu ya. Akhirnya mungkin hanya beberapa yang ditemukan benar-benar utuh gitu ya. Dan aku penasaran sama dalam, tapi ya mungkin kita harus menghargai Mas ya, tidak bisa ke dalam. Nanti mungkin kita ambil potongannya saja sedikit ya. Di dalamnya. Sadulur, untuk suara-suara ini bukan karena headset Sadulur rusak, bukan karena headset ketinggian juga bukan. Tapi ini memang salah satu cara ya. Iya, satu cara beribadah. Dari umat Hindu ya, terutama ya, dari saudara kita yang Hindu. Oke, luar biasa. Mungkin nanti kita coba sambil cari ini ya, narasumber untuk kita lebih tahu tentang situs Kawitan ini. Dan coba kita sambil tanya-tanya di depan Mas ya, barangkali kita ketemu tentang orang yang tahu tentang tempat ini ya, terutama ya. Oke, teman-teman, saksikan. Halo teman-teman semua, kali ini kita telah bersama dengan Bapak Adi Wasito selaku pendeta di Pemangku. Kebetulan kita sedang di situs Kawitan, di mana Pak Adi Wasito ini mungkin sedikit banyaknya tahu tentang sedikit cerita tentang ini Pak, situs Kawitan, yang dimana kita butuh informasi tentang sejarah situs Kawitan buat sadulur semua biar tahu nih tentang sejarah Nusantara, ternyata luar biasa sekali. Nah, yang mungkin untuk pertama kali saya ingin tanyakan Pak tentang situs Kawitan nih Pak ya. Situs Kawitan ini kalau boleh tahu sejarahnya, awal mulanya itu ditemukan. Ini izin saya sampaikan, mudah-mudahan
saya sampaikan sama dengan yang disampaikan teman-teman yang lain. Situs Kawitan itu adalah situs purbakala sebenarnya. Nama Kawitan itu adalah Kawitan itu sebelum punya Buddha, kita sembahyang di sini, disebut Kawitan. Itu diketemukan pada 1808. Di tempat ini diketemukan bukan belakang bata-bata kuno yang tidak salah lebarnya 18 cm, panjangnya 45. Itu dari batu putih, batu kas tua. Orang-orang yang mengambil, para peladang yang mengambil batu-batu itu setelah dipakai untuk masak, ada yang sakit, ini ada petunjuk supaya dikembalikan ke tempat semula. Ini adalah benda purbakala. Lalu dikaitkan lagi dengan perjalanan Bujangga Manik dari Jawa Barat. Nah, itu harus terus masuk. Itu di era beliau. Jadi jauh sebelum Belambangan dan Majapahit, karena Simbarkandia itu abad ke-8. Ya. Kalau sudah era Majapahit pasti batu merah peninggalannya ya, batu merah diukir dan udah bentuknya udah candinya runcing dan sebagainya, itu era Majapahit. Udah maju lah. Berarti kalau di Jawa Barat itu era Tarumanegara mungkin. Ya, boleh katakan hidup Buddha ya. Hidup Buddha. Jadi kalau di Jawa Barat saya kurang masih dari Sumedang itu apa itu? Ya, Sumedang Larang. Itu era-era itu. Karena sebelum apa abad ke-8 Masehi. Segalu ya. Galuh. Segalu luar biasa. Berarti sudah luar biasa tua sekali ya. Ya, Alas Purwo itu kan Purwo itu artinya timur, awal mula, cikal bakal. Jadi kalau di orang Jawa Barat menyebut ini sang yang kedampal, kakinya, kepalanya adalah sang yang sirah yang di ujung kulon. Di Banten. Taman Nasional juga sana Badak sini Bantai. Beda. Ya. Berarti luar biasa sekali ya untuk situs Kawitan ini sudah bertahan hampir ribuan tahun. Mengapa Alas Purwo itu lestari? Karena masyarakatnya takut sebenarnya. Takut karena nama Alas Purwo itu. Dan itu terbukti, jangan macam-macam lah. Banyak orang mencuri burung juga celaka. Itu bukan masalahnya. Makanya itu lestari ya itu. Oke, Pak, mungkin kalau dari Bapak ya pesan untuk sadulur-sadulur ini. Ya. Kalau ingin ke sini apa mungkin ada pantangannya atau ada adab yang khusus gitu. Karena tempat leluhur itu kan disucikan. Ya. Orang yang lagi berhalangan wanita sebaiknya jangan tangan bersih, lahir, batinnya bersih, niatnya dulu dan jangan ada yang neko-neko. Kita semata-mata hormat kepada leluhur yang menciptakan. Belum ada kita kan ada leluhur dulu. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak. Sehat selalu. Maaf, saya sambil rokok ya. Ya, nggak apa-apa. Tadi kita sampai santai di sini. Oke, sekarang saya sedang di dalam situs Kawitan, ya, yang dimana ini adalah salah satu situs purbakala ya, yang ditemukan di daerah Alas Purwo. Dan saya sedang bersama Pak siapa? Di rumah itu Heri Mulyono. Pak Heri Mulyono ya, itu Pak Heri Mulyono yang dimana selaku pemimpin ini Pak ya, pemangku di sini. Dan ini aku sebenarnya mau tanya-tanya Pak tentang mungkin lakon adat ya Pak ya, adat dan mungkin ritual yang dilakukan untuk sembahyang di sini ya. Ini aku kan nggak tahu nih Pak ya, karena aku dari agama Muslim gitu, biar aku nambah pengetahuan gitu. Nah, aku boleh tahu Pak, ini tuh
ada lonceng ya, ada kembang-kembang sama ada wangian, itu dengan tujuan apa Pak? Kalau menurut kita ajaran Hindu itu namanya itu bajra. Bajra itu kalau dalam kisah Mahabharata itu kan senjatanya Dewa Indra itu kan, yang namanya petir itu loh. Petir. Jadi kita mengantar doa biar supaya terhantar ke alam apa itu Soralaya, alam para dewa, ke alam Tuhan itu sendiri. Dengan memunjingkan itu ya kita dengan konsentrasi. Intinya menyerasikan dengan detak jantung, dengan konsentrasi mantra dan mengheningkan cipta, rasa dan karsa. Agar semua bisa menyatu, kita mengantarkan doa bisa sampai pada beliau. Ini tugasnya kan begitu. Itu kayak konsep meditasi yang mirip ya? Iya, cuma kita mengantar doa bagi umat kita yang melaksanakan bakti di sini. Sembahyang. Biasanya kalau untuk sembahyang tersendiri ada hari-hari tertentu Pak? Di sini? Di sini atau mungkin kalau untuk bagi orang-orang Bali kan namanya Tirtayatra. Tirtayatra itu berkunjung ke tempat-tempat di mana diyakini peninggalan para leluhur mereka, termasuk di Alas Purwo, terus di apa itu Puro Sinduro ataupun di Gili Arjuna. Karena orang-orang Bali melaksanakan persembahyangan namanya Tirtayatra itu meyakini bahwa leluhur mereka adalah orang tanah Jawa. Oh iya. Karena namanya itu Tirtayatra, setelah melaksanakan bakti itu pulang dengan membawa tirta suci. Itu air ya yang sudah kita doakan. Air yang sudah didoakan. Boleh diambil terserah. Ya bagi ya saudara kita, umat kita dari Bali ya membawa wadah seperti briden atau apa yang intinya yang masih belum dipakai untuk membawa tirta. Nanti diminum gitu ya? Buat mandi, buat minum juga buat untuk mensucikan tempat-tempat yang dirasa ada sesuatu yang sifatnya kotor atau untuk menghilangkan mala-mala yang ada di tempat tersebut. Ya, dan cerita ini kita doakan, kita mohonkan agar supaya beliau memberkahi untuk hal-hal yang positif intinya. Oh iya, ini nambah pantauan kita jadinya. Iya. Kalau di sini kan ini situs Kawitan itu bukan khusus untuk umat Hindu saja, ya. Jadi ini untuk semua para pelaku spiritual itu bisa melaksanakan di sini karena ini adalah cagar budaya peninggalan para leluhur, baik dari kita Muslim, Kristen, Buddha, atau pokoknya mereka penghayat kepercayaan pelaku spiritual. Iya. Berarti banyak ya Pak ya, agama kesini. Iya kesini, apalagi kalau orang Jawa itu meyakini malam Jumat Legi itu kan hari yang mungkin disakralkan. Di sini jadi dari umat Hindu, umat Muslim Kejawen, juga para pelaku spiritual intinya melakukan ritual di sini dengan bermacam-macam pakai sarana. Kalau orang Jawa ada yang bikin cok bakal gitu kan, terus ada yang bikin ambengan apa itu ingkung gitu loh. Seperti itu. Sedekah bumi. Ya, sedekah bumi. Intinya salah satunya memohon berkah dari sesuatu yang mereka inginkan. Mungkin mereka ada suatu niatan memohon pada beliau. Ada juga yang sudah mendapatkan berkah, bisa mengaturkan rasa syukur. Oke, jadi itu teman-teman luar biasa sekali pengetahuan dari Pak Pemangku yang ada di sini. Ya, kita sangat hormat sekali Pak. Terima kasih banyak informasinya buat teman-teman, moga-moga bermanfaat juga ya. Ya mohon maaf bila ada yang kurang pas. Sama-sama Pak, saya juga, kami juga. Oke Pak, terima kasih banyak. Semoga berkah selalu Pak. Selalu ya di sini. Iya itu Kang, ada udah tadi.
kelihatan Kang?